Tajuk besarnya adalah apa tadi? Wisdom, Amazing Wisdom of Islam, yaitu wisdom atau kebijaksanaan yang hadir dibawa oleh Islam yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Lalu di bawah ada disampaikan tadi tentang tafsir kebangsaan. Jadi ini saya terus terang agak bingung kalau tafsir kebangsaan ini. Maksudnya apakah bicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kebangsaan atau menafsirkan kebangsaan dalam pandangan Islam? Saya ambil yang kedua saja. Tafsir kebangsaan dalam arti memaknakan al-wataniyah atau kebangsaan dalam pandangan Islam. Ini di online katanya kurang jelas mikrofonnya. Oh iya, baik. Nah, Oh, enggak, dia nggak cukup itu ya? Hah? Ya cukup. Ya. Nah, alhamdulillah. Makasih. Jadi saya pilih bahwa yang dimaksudkan tafsir kebangsaan itu adalah apa pandangan Islam terhadap al-wataniyah atau kebangsaan. Kenapa pertanyaan ini perlu kita bahas pada malam hari ini? Karena ternyata sampai hari ini masih ada di antara kita yang memahami atau menganggap bahwa kebangsaan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahwa negara bangsa itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam. Apakah itu benar? Mari kita lihat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi menggambarkan satu karakteristik umat Islam, yaitu karakteristik al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat, adalah umat pertengahan. Kata pertengahan ini tidak bisa dimaknakan secara mutlak bahwa harus ada di tengah. Kadang-kadang, dan itu sering dalam kehidupan kita, ketika pilihannya adalah sesuatu yang memang mutlak kebenaran dengan sesuatu yang memang mutlak kebatilan, maka tentu kita memilih yang mutlak kebenaran. Kalau ada fakta dan rekayasa, ya kita pilih yang fakta. Sekarang lagi rame antara rekayasa dan fakta. Pilih mana? Pilih antara asidok kadhib kurang, pilih mana? Pertengahan tidak berarti secara mutlak kita tidak punya sikap. Tetapi pertengahan dalam umat wasata itu pertama kata ulama proporsionalitas. Jadi umat pertengahan itu adalah umat yang proporsional. Kalau kita membaca tentang proporsionalitas, artinya itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang penting dipentingkan, yang nggak penting dibelakangkan. Dan itu adalah salah satu dari tunjukkan makna keadilan. Karena itu ummatan wasata, pertama kata ulama ummatan udula, yaitu umat yang adil.
Dan bentuk implementasi dari keadilan dalam kehidupan adalah kita mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Imam Ghazali mengatakan, definisi keadilan adalah wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, dalam makna wasatan itu adalah khiyar. Khiyar itu artinya yang terbaik. Dan yang terbaik ini bukan kata benda. Menurut ulama, dalam konteks ummatan wasata, tetapi upaya dan ikhtiar untuk terus-menerus menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan. Karena itu umat Islam adalah dalam sepanjang bentangan 1400-an tahun lebih hadir di pentas sejarah, umat Islam sebagian dalam 1400-an tahun itu adalah umat yang terbuka, inklusif. Karena terbuka, sikap membuka diri adalah salah satu syarat untuk bisa mampu terus mengejar nilai-nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sayyidina Umar tidak akan mungkin bisa meninggalkan warisan pemerintahan yang menurut ukurannya itu pada masa itu adalah pemerintahan yang sangat canggih, kecuali Sayyidina Umar tidak mungkin membangun pemerintahan yang canggih tanpa mengadopsi sistem yang beliau pelajari dari Persia. Persia bukan negara Islam. Pemimpinnya juga bukan beragama Islam, bahkan bermusuhan. Pada masa Rasulullah SAW setelahnya, Persia termasuk sangat antipati. Tetapi di tengah-tengah situasi, katakanlah hostilitas, nggak akrab, nggak bersahabat, tapi tetap ada yang bisa diambil, tetap ada yang bisa diadopsi dari sistem mereka. Maka Imam Suyuti mencatat bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah awwalu man dawwana dawawin. Beliaulah yang pertama kali membagi pemerintahan itu dalam bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Kalau bahasa kita, departemen, kementerian. Gak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Abu Bakar, tapi adanya pada zaman Umar ketika beliau mendapatkan informasi. Saat itu wilayah Islam semakin luas. Kalau dulu hanya di Jazirah Arab, lalu bentangannya terus sampai ke Asia Tengah, sampai ke ujung-ujung yang tidak pernah tergambar oleh orang Arab pada awal-awal Islam. Maka semakin banyak orang yang masuk Islam, orang yang non-Arab juga makin banyak, kompleksitas negara makin besar, yang diurus juga berlipat ganda. Sayyidina Umar merenung, apa yang mesti saya lakukan? Tanah makin luas, orang makin banyak. Kalau kayak gini sistemnya saya nggak sanggup. Maka beliau diberitahu, orang Persia itu punya tatanan pemerintahan yang canggih. Mereka punya diwan-diwan, dibagi-bagi, urusan ekonomi, urusan sosial, pasar kayak begini, kemudian anak-anak yatim miskin kayak begini. Semua ada aturan-aturannya, ada pembagian. Maka Sayyidina Umar menerapkan itu. Itulah yang menjadi fondasi. Kalau kita baca sejarah Khulafaur Rasyidun, jadi al-asasul idari, fondasi administrasi pemerintahan terkuat pada masa Khulafaur Rasyidun itu ada pada masa Sayyidina Umar. Dan itu diambil dari Persia. Kenapa? Untuk mewujudkan ummatan wasatoh. Tidak mungkin kita bisa terus mengembangkan diri dengan tanpa belajar, melengkapi diri kita dengan eksperimen,
dengan keahlian, dengan bahkan juga dengan hikmah yang datang dari mana saja. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, silakan. Ummatan wasata. Nah, saudara-saudara sekalian, proporsionalitas yang menjadi karakter dari umat Islam, yang artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ini membuat umat Islam itu bisa mengembangkan diri dalam peradaban apapun. Islam bisa berkembang di budaya manapun, karena memang ada ruang. Pada saat akidah kita itu sifatnya limitatif, akidah kita itu sederhana, tegas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ritual ibadah aktif, khususnya yang wajib-wajib dan yang rukun-rukun. Sholat 5 waktu, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Kewajiban menunaikan zakat, gak boleh dinegosiasi. Puasa Ramadan wajib bagi siapapun yang telah memenuhi syaratnya. Naik haji dengan manasiknya, itu semua limitasi. Pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan kita bahwa di dalam ruang sosial kemasyarakatan dan kehidupan secara luas, ruang publik bahasa kita, ruang interaksi sosial, ruang muamalah, kita dimungkinkan untuk berkreasi dengan seluas-luasnya. Wataniyah juga adalah bagian dari kreasi kita untuk membangun tatanan sosial yang baik. Jadi kita membangun negara bangsa, ini ijtihad kita umat Islam di Indonesia. Dengan komponen bangsa yang lain, ini terbaik. Dan betul, ini mampu mewujudkan kemaslahatan kita semua. Ada satu pertanyaan. Kalau memang cinta tanah air itu penting, kok nggak ada perintahnya dalam Al-Quran? Pernah nggak ada perintah cinta tanah air dalam Al-Quran secara eksplisit? Wahai orang-orang beriman, cintailah tanah airmu. Pernah nggak? Ada nggak? Memang tidak ada. Tetapi, sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak diakui. Bahkan kadang-kadang kata Imam Ghazali, banyak hal dalam kehidupan ini tidak diperintahkan langsung dalam Al-Quran karena memang hal-hal itu sudah melekat, hal-hal itu sudah melekat dengan tabiat kita sebagai manusia. Contoh, ayat-ayat tentang kewajiban anak berbakti sama orang tua. Ada nggak? Ayat-ayat birrul walidain ada nggak? Hah? Nggak, nanya serius nih, jawab dong. Ada nggak? Ayat-ayat berbakti, anak disuruh bakti sama orang tua, ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada, bahkan berulang-ulang. Bahkan berbaktinya pun sampai apa itu? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Coba. Kalau satu dari dua orang tuamu telah lanjut usianya atau kedua-duanya, maka jangan mengatakan ah. Bahkan ada ayat yang lain, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Kalau orang tuamu mengajakmu untuk mensekutukan aku, ya, maka jangan taati, tapi tetap temenin dia, baik pada dia, kata-katamu tetap halus. Banyak sekali disuruh. Nah, kalau ayat kewajiban orang tua berbuat baik kepada anak ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba baca Al-Quran. Ya ayyuhal aba, misalnya, ahsinu ila auladikum. Wahai para orang tua, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak kalian. Ada nggak? Kenapa perintah kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu tidak ada? Padahal perintah anak untuk berbuat baik kepada orang tua itu berulang-ulang disebut. Karena orang tua berbuat baik kepada anak itu sudah melekat dalam hati orang tua. Alhamdulillah, makasih. Saya dari tadi haus, tapi karena ini Jogja kita nggak boleh minta air, harus nunggu kita, sabar. Makasih. Jadi banyak hal, ya. Banyak hal Al-Quran itu, ya, atau syariat itu tidak menekankan. Karena apa? Karena udah ada dalam diri manusia. Maka itulah Imam Ghazali mengatakan fa inna fit tiba manduhatan anil ijab. Kadangkala banyak hal itu tidak langsung diwajibkan oleh agama karena di dalam tabiat manusia itu sudah melekat sesuatu yang membuatnya melakukan itu dengan tanpa ditegaskan lagi oleh agama. Ilustrasinya seperti tadi. Sedangkan kalau anak sama orang tua itu ya sering lupa, ya. Yang namanya anak itu kalau sudah besar kan punya kerjaan, menikah, punya istri atau punya suami, lupa sama bapak ibunya. Karena anak sering lupa pada orang tua, ya, maka diingatkan dalam Al-Quran. Sebaliknya karena cinta orang tua itu sudah melekat sepanjang hayatnya, maka agama tidak terlalu repot untuk menekankan kepada manusia. Demikian juga cinta pada tanah air. Karena memang cinta pada tanah air itu sesuatu yang memang fitri, ya, bagian dari penciptaan kita, yang membuat Sayyidina Muhammad SAW yang belasan tahun disiksa di Mekah, tetap saja ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau menoleh dan mengatakan innaki la ahabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni. Duhai Mekah, cintaku padamu, ya, melekat di hatiku. Engkaulah yang paling ku cinta, tanah yang paling ku sayang. Tapi aku terpaksa pergi karena kaummu, pendudukmu mengusirku. Jadi cinta pada tanah air itu tidak disebutkan dalam Al-Quran bukan karena nggak penting, tapi karena memang sudah seharusnya dan memang itulah apa adanya. Manusia kecintaan pada tanah air seperti cinta orang tua pada. Makanya ada ungkapan apa? Kasih apa tuh? Kasih ibu apa? Kita ini produk pendidikan, ya. Kita ini produk pendidikan yang makin lama makin kehilangan perspektif keindahan. Kalau dulu zaman saya itu SD kita masih diajarkan banyak sekali peribahasa, ya. Sekarang sudah jarang. Kalau dulu pendidikan akidah itu tidak pernah lepas dengan akhlak, makanya pendidikannya mata pelajarannya akidah akhlak. Sekarang belajar akidah saja nggak pernah belajar akhlak, akhirnya nggak keluar jadi. Merasa sok paling hebat, paling
mulia Islamnya, tapi tidak tercermin pada akhlak. Kenapa? Karena nggak belajar akidah akhlak. Belajarnya cuma akidah tanpa akhlak. Nah, kembali adik-adik semua, ini penting saya sampaikan, ya, supaya jangan confuse. Kadang kita kalau berbicara tentang kehidupan, itu selalu kemudian mengatakan ayat Qurannya mana? Hadisnya apa? Kadang-kadang kita menumpukan diri hanya kepada Al-Quran hadis. Kita lupa bahwa selain Al-Quran hadis itu juga ada rasio, ada hati. Dan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, hubungan antara akal dan syariat wahyu, ya, kata Imam Ghazali, akal adalah syar'un minad dakhil dan wahyu itu adalah aqlun minal kharij. Akal itu adalah syariat yang ada dalam diri kita, sedangkan wahyu adalah akal yang datang dari luar diri kita. Dengan kata lain, antara wahyu dengan akal, antara Al-Quran dan rasio, itu tidak boleh dipisahkan. Maka semuanya harus kita pakai, termasuk juga hati. Jadi tidak semua, ya, yang tidak disebut dalam Al-Quran berarti nggak penting. Ada dan banyak sesuatu yang sangat penting tapi tidak disebutkan oleh Al-Quran semata karena sesuatu itu memang melekat pada diri kita. Ini kalau nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW berarti haram nih. Pokoknya semua yang tidak dilakukan Nabi itu berarti haram, nggak boleh. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang haram. Nabi meninggalkan sesuatu itu banyak faktor. Kadang Nabi meninggalkan sesuatu itu memang karena nggak sesuai dengan kebiasaannya. Nabi itu manusia. Suatu ketika Nabi dihidangkan makanan lagi bepergian, makanannya enak, daging. Begitu Nabi mau pegang, kata sahabat yang mendampingi, ya Rasulullah, tahu nggak itu dari apa? Ini dari apa? Oh, itu daging dob. Dob itu biawak gurun. Nabi langsung narik, tangannya nggak jadi makan. Lalu sahabat bertanya, haram ya Rasulullah? Enggak haram. Cuma saya nggak biasa aja. Nggak ada di tempat begini. Kan ya kalau yang lain mau makan. Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena sesuatu itu tidak boleh, tapi karena semata sesuatu itu tidak sesuai dengan preferensi pribadi beliau, enggak selera beliau. Yang lain-lain tetap makan. Nabi juga kadang meninggalkan sesuatu itu karena memang Nabi sebagai itu bisa. Contohnya ketika sholat asar, Nabi SAW menambah rakaat. Sebagian riwayat kurang rakaatnya, bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Ada juga Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena tidak mau memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Artinya apa? Perintah itu tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diberikan oleh Nabi, karena beliau tahu bahwa kalau itu dilakukan akan memberatkan. Apalagi di Jogja sini kan nggak ada siwak. Kalau ada pun paling dijual mahal. Nah, jadi banyak sebab. Kadang juga Nabi SAW tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah masuk di dalam perintah yang umum. Contoh, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ini umum. Maka silahkan mau berzikir sendirian, mau berzikir bareng-bareng, mau berzikir di rumah, mau berzikir di masjid, mau berzikir bahkan di kamar mandi, tapi dengan adabnya yaitu dalam hati, silahkan saja.
Karena sudah ada perintah umum. Apa yang sudah dimutlakkan oleh Allah dan Rasulnya jangan dipersempit oleh kita. Nah, ini bagian dari proporsionalitas dalam beragama. Karena itu ketika Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para wali songo, datang ke Indonesia, ke Nusantara ini menjumpai masyarakat sudah beragam budaya dan tradisinya. Peradabannya sudah tinggi. Buktinya apa? Buktinya di Nusantara ini banyak sekali bangunan-bangunan yang mencerminkan ketinggian budaya dan peradaban. Di daerah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, candi-candi, kemudian situs-situs banyak sekali. Belum lagi peninggalan tertulis atau tidak tertulis. Dan banyak sekali menunjukkan masyarakat Nusantara ini sudah beradab, punya peradaban. Maka ketika datang para wali songo, mereka betul-betul menggunakan pendekatan umatan wasat. Semua diletakkan secara proporsional. Mereka hadir tidak kemudian dengan semangat merusak semua yang ada, tapi dipandang dengan pandangan Islam. Islam itu ketika melihat budaya dan tradisi itu ada 3 sikapnya. Pertama, kalau tradisi itu memang baik, maka semakin dikuatkan oleh Islam. Orang Arab dulu punya tradisi qirad duyuf, menjamu tamu. Ketika datang Islam, tradisi itu dikuatkan. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Diperkuat. Kalau dalam tradisi Arab itu hanya sekedar kemuliaan akhlak, di dalam Islam itu menjadi tanda iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Tradisi yang baik. Tradisi yang diniatkan baik, tetapi implementasinya sering menyimpang. Oleh Islam diluruskan. Ada tradisi orang Arab dulu namanya al-wala wa nusroh, belain teman. Tradisi ini bagus, tapi melampaui batas. Right or wrong is my friend. Salah, benar, teman saya. Salah, benar, kelompok saya. Mau salah kayak apa, saya tetap belain dia. Sehingga hukum tidak bisa ditegakkan secara baik. Karena seringkali begitu ada orang melakukan pembunuhan atau kejahatan, dia berlindung kepada keluarganya, kemudian tidak bisa ditegakkan hukum. Kenapa? Karena dibela sama keluarganya yang banyak. Kalaupun dia mau dihukum, perang dulu. Akhirnya satu kejahatan menjadi beragam kehancuran. Nah, oleh Rasul, tradisi ini diluruskan. Bela boleh, sayang teman boleh, tapi caranya, nah, kata Nabi, apa? Unsur akhoka zoliman au mazluma. Tolong temanmu, kata Nabi. Baik dia dalam keadaan menzolimi atau dizolimi. Kalau dalam keadaan dia dizolimi, ya bela dia. Tapi kalau dalam keadaan dia menzolimi, antamna'ahu minaz-zulm. Caramu membela dia adalah cegah dia dari kezaliman itu. Kalau dia memang sudah melakukan kezaliman itu, serahkan dia kepada aparatur hukum supaya hukum bisa ditegakkan. Yang ketiga, tradisi yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya, itu banyak. Ya. Dulu pada masa jahiliyah itu minuman keras menjadi ikon status sosial, menjadi lambang prestise zaman jahiliyah dulu.
Ketika datang Islam, itu dirubah. Perubahannya secara bertahap, tapi dihilangkan secara bertahap. Nah, Wali Songo ketika datang, para du'a, para dai ketika datang ke Indonesia, mereka membawa semangat itu. Nilai-nilai proporsional, yang baik dikokohkan, yang agak-agak keliru diluruskan, yang sama sekali sesat dihilangkan. Itu yang menyebabkan kemudian Islam diterima dengan wadah-wadah budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tidak dihilangkan oleh Wali Songo, tetapi esensinya yang dirubah supaya sesuai dengan tuntunan Islam. Karena itu kita sering mendengar saudara-saudara sekalian ya, ungkapan dari para ulama bahwa ada tiga nilai yang selalu dibawa oleh para dai ketika dia membawa Islam. Para aulia, para ahli tasawuf, ulama-ulama, kemanapun, ketika dia membawa Islam, dia selalu membawa tiga nilai itu. Tiga nilai itu adalah rahmah, dakwah, hidayah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Jadi kita memandang semua makhluk Allah, apalagi manusia, dengan pandangan kasih sayang. Kenapa kita perlu memandang semua manusia dengan pandangan kasih sayang? Kita harus ingat, ya teman-teman semua, bahwa setelah datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, maka semua manusia itu adalah umat Muhammad. Ada yang umatul ijabah, ada yang umatul dakwah. Umatul ijabah artinya yang sudah bersyahadat, umatul dakwah yang belum bersyahadat, tapi semuanya umat Nabi Muhammad. Karena dia umat Nabi Muhammad, maka harus kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Siapapun yang non-muslim, kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Dia umat Muhammad juga, cuman umatul dakwah, belum umatul ijabah, tapi umatnya Nabi Muhammad juga. Maka dakwah-dakwah itu harus dengan pandangan menyayangi. Kalau kita menyayangi orang, maka kita ingin dia mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita inginkan. Kalau kita menyayangi orang, maka kita berusaha menghindarkan dia dari hal-hal yang bisa merusak dirinya maupun merusak orang lain. Yang kedua, dakwah, nilai dakwah. Dakwah itu adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Maka kalau kita perhatikan ya, bagaimana dulu para ulama kita ketika membawa Islam, termasuk di tanah Jawa ini, di mana tanah Jawa ini adalah tanah yang paling banyak konsentrasi umat Islam di dunia itu ya di tanah Jawa. Ini yang bukan negara ya, tanah Jawa satu pulau. Kenapa kok bisa? Ya karena dakwah. Jadi ada semangat untuk mengajak kepada kebaikan, kebaikan bersama. Dan yang ketiga adalah hidayah. Hidayah itu bahasa kita secara sederhana selalu menawarkan solusi. Karena esensi dari hidayah itu petunjuk menyelesaikan masalah. Maka tidak ada kebuntuan di dalam dakwah itu. Tidak ada kebuntuan di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak boleh kita sebagai umat Islam ya, ketika menghadapi satu
katakanlah masalah yang ada di tengah masyarakat, lalu kemudian kita dimintakan pandangan Islam terhadap masalah itu, justru yang kita hadirkan adalah sesuatu yang semakin membuat kerumitan, kesulitan. Selalu ada solusi. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ada orang datang, Ibnu Abbas, saya mau tanya ini satu pertanyaan. Kalau orang membunuh, itu kira-kira dia bisa diampuni nggak sama Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalida. Siapa saja yang membunuh secara sengaja, maka dia akan kekal di dalam neraka. Pulang orang itu. Besoknya ada lagi yang datang. Ibnu Abbas, menurut Anda ini orang yang sudah membunuh itu ada ampunannya nggak? Bisa diampuni nggak kalau orang sudah membunuh? Apakah membunuh itu bisa diterima kalau orang yang melakukannya bertobat? Abdullah bin Abbas membaca ayat yang beda. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Begitu pulang, muridnya nanya, Pak, gimana? Sampean kok kemarin nanya, jawabannya beda sama hari ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kemarin yang datang itu orang yang saya lihat di matanya ada kemarahan. Orang yang sedang emosi. Begitu dia bertanya tentang hukum membunuh, saya tahu bahwa dia berniat membunuh orang. Saya kasih dia ayat, membunuh itu akan kekal di neraka. Untuk mencegahnya dari melakukan perbuatan itu. Yang datang hari ini matanya bukan mata yang penuh kemarahan, tapi mata yang penuh dengan penyesalan, kesedihan. Saya tahu dia habis melakukan dosa besar. Dan ketika dia bertanya tentang hukum orang yang bertaubat, apakah diterima taubatnya seorang pembunuh, saya tahu dia baru melakukan hal itu. Maka saya sampaikan kepada dia, Allah Maha menerima taubat siapapun. Itu Islam. Jangan satu ayat pakai gebiah-uyah. Baru hafal satu ayat, ceramah di mana-mana modal satu ayat itu. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, mau alaf atau sudah lama Islamnya, mau kaya, miskin, semua dihantam dengan satu ayat itu. Takbir, la ilaha illallah. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan, pelan-pelan. Dulu Rasulullah SAW setiap kali mengirim seorang dai, beliau bertanya. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Begitu akan dikirim ke Yaman, sini Mu'adz, bagaimana caramu nanti berfatwa di Yaman? Aqdi bi kitabillah. Ya Rasulullah, saya akan ambil apa yang ada dalam Al-Quran. Fa ilam tajid, kalau kamu nggak temuin masalah itu dalam Al-Quran, aqdi bisunnati Rasulillah, saya akan berhukum mengambil dari sunnah Rasulullah SAW, sunnahmu ya Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau kamu tidak jumpai, Sayyidina Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan curahkan rasio saya, otak saya puter. Saya akan pikirkan dengan sesungguh-sungguhnya, lalu saya ambil keputusan berdasarkan pemahaman saya, dengan sebenar-benar pemahaman, dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang menjadi solusi. Itulah menjadi fatwa saya. Rasul langsung
menepuk dada Mu'az dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Rasul, dari utusan Allah, utusan Rasulnya. Dengan kata lain, Rasulullah SAW mengapresiasi Sayyidina Mu'az, benar caranya. Jadi ada proses, melihat situasi, melihat keadaan. Dan keadaan di situ ketika berdakwah bukan keadaan yang ngomong, tapi keadaan dari masyarakat. Dulu Sayyidina Mu'az yang tadi diutus itu pernah juga bikin story, bikin kasus sama Nabi. Apa kasusnya? Ketika dia berimam, menjadi imam sholat subuh, dia panjang baca suratul Baqarah, dia baca sampai akhirnya subuh naik matahari, akhirnya sebagian itu mufarokoh. Ada yang pisah. Siapa yang pisah? Itu pedagang. Karena kalau dia ikut terus berjemaah nanti siang, dagangan nggak bakal laku. Pergi ke pasar orang pada pulang. Dia mufarokoh, sholat duluan kabur, bawa dagangannya ke pasar. Mu'az dengar suara kaki prok. Begitu salam nanya, siapa tadi? Kok tengah-tengah sholat ada yang kabur? Kata Mu'az, kata sahabat, oh si ini. Itu berarti dia orang munafik. Orang munafik gitu. Kok sholat gak sabar, gak istiqomah itu, kurang Islamnya. Kira-kira begitulah, kayak kita sekarang dikit-dikit kan begitu. Didengar sama orang yang tadi, mengadulah dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau mengadukan Mu'az padamu. Kenapa? Saya bilang munafik. Kenapa kamu dibilang munafik? Gara-gara ya Rasulullah, saya ini kan dagang. Mu'az ini gara-gara dia hafal Quran, dia baca Quran sepanjang-panjangnya dia mau. Sampai panjang, sampai subuh panjang, akhirnya saya mufarokoh. Karena saya harus dagang untuk anak istri saya. Kalau saya ikutin dia, nanti pasar udah tutup. Gara-gara saya mufarokoh, saya dibilang munafik sama Mu'az. Nah, Nabi panggil Mu'az. Apa kata Rasul? Afatanun anta ya Mu'az? Apakah kamu sudah berubah Mu'az sekarang menjadi orang yang tukang buat fitnah? Kata Nabi, tukang buat fitnah. Cuman gara-gara Mu'az memperpanjang bacaan sholat subuh sehingga orang gak betah jadi makmum. Kata Nabi, itu perbuatan seakan-akan membuat fitnah. Jadi hati-hati kita ketika kita berislam di ruang publik itu, jangan kita menghadirkan sesuatu yang membuat orang akhirnya takut sama Islam karena perlakuan kita. Makanya kalau kata ulama, kalau ada orang jadi imam di masjid yang umum, nggak boleh panjang-panjang. Jangan ada datang seorang hafiz misalnya datang ke Masjid Mardiyah nih, Allahu Akbar, sholat maghrib, dia baca surah Al-Baqarah sampai 100 ayat, sampai gemeter kakinya. Jemaah Al-Mardiyah yang biasanya baca Qul ya ayyuhal kafirun, biasanya imamnya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad, dan itu sunnah Rasul juga pada sholat maghrib, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Nabi pernah baca kayak begitu. Datang seorang hafiz, baru selesai hafalannya, biasa kan kayak orang baru naik sepeda itu, baru bisa naik sepeda di mana-mana, pinginnya naik sepeda terus ya. Akhirnya datang kemari, foto silakan, oh langsung maju, Allahu Akbar, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi, terus sampai wa minan nas may yaqulu, panjang. Enggak boleh begitu. Dalam fikih, kalau masjidnya umum pendek-pendek. Kecuali kalau masjidnya memang ya muta'aruf alaih, artinya sudah disepakati, memang semua sepakat, semua juga orang udah tahu kalau masjid A itu dia panjang bacaannya, boleh ya memang di situ. Tapi kalau masjid di pinggir jalan, masjid yang didatangi oleh orang umum, orang tua, muda, laki, perempuan, ada yang uzur, ada yang macam-macam keadaannya, maka Rasulullah SAW
menyampaikan bahwa yukhaf harus ringan, pendek-pendek ayat. Itulah ummatan wasata. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, penting kita untuk menghadirkan semangat ini ya, di dalam kita berislam, ya, khususnya di dalam ruang sosial kita. Kalau dalam ruang private silahkan, misalnya di kosannya ya, di kosannya mau baca Al-Quran dari pagi sampai pagi silahkan. Ya, kalau libur, tapi kalau sedang kuliah. Ya. Karena jihad kita itu sesuai dengan ahwal wal maqamat. Ya. Jadi jihad seorang itu bergantung dari keadaannya. Jihad dari penuntut ilmu adalah pada belajar. Ya. Jihad dari seorang pedagang adalah menjadi pedagang yang jujur. Jihad seorang pemimpin menegakkan keadilan. Kalau dalam ruang privat silahkan, mau sholat sunnah panjang-panjang boleh, berapapun banyaknya silahkan. Dalam ruang privat sendiri di rumah silahkan, selama tidak mengabaikan kewajiban yang lain. Tapi di ruang publik, ruang bersama, tenggang rasa, lihat keadaan dan situasi. Kata Sayyidina Umar, ketika melihat ada orang yang mengeluarkan fatwa yang menyulitkan orang lain, orang udah masalah, datang cari solusi, justru diberatin lagi. Aduh, kalau kamu kayaknya udah susah lah, gak bisa, gak ada ampunan. Kayaknya kamu sudah dikit lagi lah. Saya udah gak bisa cari jalan. Gak bisa begitu. Kata Sayyidina Umar terhadap cara seperti itu, aturidu an tubaghidallaha ila ibadih. Kamu mau jadikan Allah itu dimusuhin sama hambanya? Kata Sayyidina Umar. Kamu mau, kamu ingin, kamu suka Allah jadi dimusuhi, agama dijauhi. Bukan karena salah agama, tapi caramu menghadirkan agama. Karena itu kepada kita semua, ya, anak-anak muda, ya, teman-teman, sahabat, adik-adik semua, yuk kita beragama dengan memegang ummatan wasata itu dengan baik, secara proporsional, secara bertanggung jawab, dengan membawa 3 nilai: rahmah, dakwah, dan hidayah. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, panjang. Oh iya, saya kepanjangan. Alhamdulillah, bagaimana kita sebagai Islam hidup yang berbangsa dan bernegara, solusi bagi berbagai masalah. Dan kemudian dari sisi poin yang kebangsaan bahwa meskipun memang tidak ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran mengenai cinta tanah air, bukan berarti ini justru tidak penting. Bahkan justru sudah menjadi kita sebagai manusia memang mencintai tanah air. Kalau kata orang, jangan pernah menghardik tanah di mana kita makan dari sana. Jangan pernah menghardik udara kita menghirup dari sana. Nah, dan ini juga mungkin menjadi satu pengingat bahwa al-Islam majibun bil muslimin. Bahwa saja memang bukan salah agama yang tidak dan cara kita merepresentasikan sebagai seorang produk agama. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Insyaallah kita berkenan untuk membuka satu tema saja karena waktu diskusi malam. Satu tema kita berikan kesempatan untuk orang penanya, silakan dengan raise hand ya, karena itu Zoom, jadi silakan raise hand-nya yang angkat tangannya, raise hand yang angkat tangannya, dan itu silakan cepat kita kepada 2 orang, silakan angkat tangannya. 1 orang, 2, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan cepat? Ini proporsional. Apa ada? Belum. Baik, 1 tadi dibuat dengan grafis yang bertambah. Mungkin ada
takdir panitia yang berkenan membantu mengedarkan ini. Satu lagi yang kita jangan berkata kalau mau pindah kepada teman-teman yang sedang berdiri, yang garis hitam dan yang boleh perkenalan dan soal pertanyaan yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakri dari Muhammadiyah di Jakarta bersama teman-teman seperti yang tadi Islam terbentuk atau terkesan menjadi Islam itu karena pengumumannya dalam sebuah organisasi. Terkadang ada sebuah organisasi yang kemudian berjalan dengan sistem yang tidak memuat dari kebiasaan. Maka saya adalah apa yang harus diperbaiki sistemnya atau sumber dayanya, sistemnya atau pengalamannya. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya yang harus ditangkap. Selanjutnya dari saudara kita yang silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Nama saya dari Jakarta. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Ini pertanyaan di sini tidak berbicara tentang proporsionalitas. Jadi sebenarnya sebagai seorang mahasiswa kita sudah berpikir atau tidak ada siapapun itu. Kita ada di sebuah organisasi, sebuah acara, dan pada saat itu kita sudah mengadakan acara yang pukul 12 siang itu harus diadakan atau dilaksanakan. Tapi pada periode itu kita sama ada suatu perkembangan. Nah, jika kita melakukan suatu perkembangan masjid, pasti kita dibikin namanya suci atau gimana yang kita padahal itu kita dalam menggunakan apa yang kita mungkin kalau dari dulu bagaimana rasa kita apa yang harus kita lakukan berbicara dengan dia tadi dan juga terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi tadi pertanyaan 2020 ini terkait dengan dilema bagaimana dia proporsional dan kemudian ada yang jadi sangat praktikal sekali. Apa tentang apa? Kuliah. Kemudian itu bertabrakan dengan jam sholat. Mana yang sholat juga kalau dari kuliah. Mungkin satu lagi ada yang apa dari yang Adik-adik. ayo apakah ada kalau saya seperti kalau ada yang tahu ada yang jawab tidak ada satu dua ada itu yang kita jadi satu dua yang katanya ya baik lalu silakan yang saya
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari sekarang ini isu-isu khilafah yang ibu meresahkan di saat ini, maka pertanyaan saya itu bagaimana isu-isu seperti yang kita tahu, isu khilafah itu sangat sensitif. Jadi kita ini sebagai negara bangsa pastinya ada orang-orang ini cerita salah kepada tertentu bagaimana menyikapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jadi, salah satu rahasia baik. Kami persilakan kepada Tuan Guru yang pertama. Tadi tentang organisasi. Tentang organisasi sistem atau sumber daya orang, maksudnya ya orangnya ya. Sistem itu kan hasil kesepakatan dari orang-orang ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sistem itu sebagai keseluruhan, misalnya perangkat tertulis maupun konvensi tidak tertulis ya dari orang-orang yang berada pada suatu organisasi, itu artinya semua yang disebut dengan sistem itu sesungguhnya adalah produk ya, hasil ya dari orang-orang yang ada di situ. Kalau kita lihat ya pada pada sejarah ya, Islam meletakkan ya, perubahan kepada sesuatu yang lebih baik sebagai tanggung jawab semua. Ada yang mengatakan atau mempreferensi dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa yang dimulai titik pertama mulai dari orang. Ma bi anfusihim itu karakter, itu perilaku, ya, itu cara berpikir bahkan. Ada juga yang yang mengatakan bahwa sistem itu titik yang sangat penting ya, di dalam kita merubah, sehingga sistem itu bahkan bisa mempengaruhi manusia ya. Ada yang mengatakan kalau orang baik masuk di sistem yang nggak baik, dia pasti jadi nggak baik. Ada yang mengatakan begitu, walaupun tidak semua ya, tergantung dari kekuatan seseorang itu di dalam menjaga idealisme. Tapi itu menunjukkan bahwa memang sistem itu sangat berpengaruh. Kalau menurut saya, dua hal itu tidak harus ya, pendekatan yang dikonflikkan. Artinya kalau milih satu berarti satu dibuang, enggak. Tapi dicari saja keseimbangannya, equilibriumnya. Kan dua hal yang bertentangan itu bisa berujung kalau tidak pada konflik ya pada titik keseimbangan. Kalau menurut saya dua-duanya sebagaimana dulu pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi membenahi sistem, juga pada saat yang sama Nabi mendidik jiwa-jiwa dari para sahabat. Jadi paralel saja ya. Kalau kita bisa melakukan keduanya itu bersamaan, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Yang kedua tentang sholat dan belajar. Belajar thalabul ilm itu wajib, fardu. Ya. Wajib, apalagi bagi penuntut ilmu. Ya. Jadi gini, belajar ya, satu ilmu tertentu ya, itu hukumnya fardu kifayah untuk keseluruhan. Misal belajar kedokteran itu hukumnya fardu kifayah, artinya
cukup ditunaikan oleh sebagian, maka nggak wajib bagi yang lain. Ya udah, kan sudah ada Pak mahasiswa kedokteran, ya udah dia yang melaksanakan fardu kifayahnya, kita nggak kena. Ya. Tetapi bagi mahasiswa kedokteran sendiri, belajar kedokteran itu fardu ain. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi semua ilmu-ilmu yang bermanfaat hukumnya fardu kifayah secara umum. Ya. Teknik, kedokteran, psikologi, biologi, sosiologi, semua itu fardu kifayah. Artinya harus orang-orang yang cukup di tengah-tengah umat dan bangsa ini yang menguasai, sehingga kita tidak bergantung pada orang. Kira-kira begitu. Tapi bagi yang berada di situ, dia adalah fardu ain. Sehingga kalau misalnya seorang mahasiswa di UGM lagi kuliah di fakultasnya, begitu dia masuk kuliah, maka dia melaksanakan fardu ain untuk dia. Ya. Ini juga bagian dari tadi itu umatan wasato, proporsionalitas, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum melaksanakan sholat di awal waktu, ya, menurut jumhur ulama, sunnah muakkadah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Kalau dua hal berjumpa pada satu peristiwa atau satu keadaan, maka yang didahulukan adalah yang fardu ain dibanding dengan yang sunnah muakkadah. Bukan sholatnya ya, kalau sholatnya fardu ain, tapi sholat di awal waktu. Itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Karena itu boleh, tidak di awal waktu juga boleh, sholatnya sah, dapat pahala, sama keafdalannya yang kurang. Kenapa keafdalan yang kurang? Ada sunnah yang terlewatkan. Nah jadi itu hukum dasarnya. Ya, kalau kita bicara nih, mau pilih yang mana nih? Oh, kalau bagi orang yang sedang belajar, ya, bidang ilmu yang sedang dia pelajari, ya fardu ain buat dia untuk belajar. Begitu dia ada di ruang kelas itu, berarti dia fardu ain di situ. Sedangkan sholat awal waktu itu sunnah muakkadah. Tapi kalau kita lihat misalnya ulama-ulama di Mesir, ya, sunnah muakkadah, sholat awal waktu bukan berarti itu remeh juga. Jadi nggak boleh, wah ini sunnah muakkadah nggak penting, bukan. Itu penting juga. Namanya muakkadah. Karena itu, kalau para ulama di Darul Ifta itu mengusulkan, ya, memberikan ya semacam solusi lah. Kalau ya, bisa ditetapkan penjadwalan yang memungkinkan untuk terlaksananya sunnah muakkadah itu dengan baik, lakukan. Misalnya diatur sehingga pelajaran selesai persis pada waktu azan, misalnya. Bisa. Kan dua-duanya dapat, ya? Kan dua-duanya dapat. Tetapi kalau tidak bisa, memang betul-betul pelajaran itu pada waktu itu ya udah jadwalnya kayak begitu, nggak bisa dirubah untuk saat itu, ya untuk besok-besok kan bisa didiskusikan. Tapi saat itu kita bicara kejadiannya nih, terus azan, dahulukan yang fardu ain, tetap di situ, karena Anda sedang melaksanakan fardu ain, walaupun luput sunnah muakkadahnya. Kecuali, kalau kemudian fardu ainnya itu panjang sampai akhirnya bisa menghilangkan fardu ain berupa sholat pada waktunya, maka keluar untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Misalnya zuhur sampai jam 3, lalu belajar dari sebelum zuhur sampai udah dekat, udah keluar. Kalau nggak keluar, lewat fardu ain, yaitu sholat pada waktunya. Ya. Tapi kalau tidak, tunggu. Ya. Jadi begitu selesai, keluar dan sholat, laksanakan sholat. Ada kata ulama juga, bagaimana cara
Kan kita pengen fardu ainnya dapat. Kita juga pengen sunnah muakkadahnya itu juga kita dapat walaupun sebagian aja. Bagaimana solusinya? Kita di dalam ruang kelas, begitu azan, pasang niat. Ya Allah, saya sedang belajar, saya niatkan, begitu saya selesai, maka saya langsung akan melaksanakan kewajiban sholat. Maka kata ulama itu dia sudah mutalabis di sholat. Walaupun dia belum sholat, walaupun dia masih di situ, tapi dia udah dapat bau-baunya, kira-kira gitulah. Dia sudah mutalabis, udah berada dalam state of mind, ya. Dia sudah pasang niatnya, dia sudah siapkan dirinya lah untuk sholat. Maka dia mendapatkan juga kemuliaan. Walaupun nggak persis sama seperti orang yang menunaikan sholat di awal waktu itu. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat jawaban dari para ulama, kalau bisa diatur bagus. Tapi kalau memang betul-betul berbenturan, dahulukan yang fardu ain, tetap belajar. Kecuali kalau kemudian itu bisa menyebabkan kita kehilangan fardu ain yang lain, yaitu sholat pada waktunya, keluar untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Dan terakhir tambahan tadi, kalau memang kita belum bisa keluar, tetap belajar, paling tidak begitu mendengar azan, sambil menjawab azan, pasang niat. Ya Allah, saya niat, begitu selesai ini saya langsung sholat. Maka itu orang yang mutalabis, udah masuk dalam muqaddimahnya lah kira-kira, udah pasang niat itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Khilafah itu adalah satu bentuk ya, satu bentuk yang pernah ada dalam sejarah. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan. Islam memberikan prinsip-prinsip di dalam memerintah. Prinsip yang paling sederhana itu ada dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59, antara yang memimpin dan pimpin. Ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Kemudian ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum ila akhir ayat. Ayat 58 terkait dengan hak rakyat, ayat 59 terkait dengan hak pemimpin. Hak rakyat dia dapat keadilan. Hak rakyat dia mendapatkan ruang untuk bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Diberikan ruang oleh pemimpin, oleh pemerintah. Hak dari pemimpin ditaati. Ini dua ayat yang harus dibaca bersamaan. Jangan sampai yang dibaca hanya ayat 58 sehingga maunya hak saja, mintanya hak saja. Kita sebagai rakyat minta hak kita terus. Kita lupa bahwa kita punya kewajiban, yaitu taat kepada pemimpin. Nah, Islam memberikan prinsip-prinsip ini, tapi tidak memberikan batasan bentuk pemerintahan apa. Karena itu, kalau kita lihat dalam realitas hari ini, negara-negara Islam itu punya banyak beragam pemerintahan. Ya. Ada bentuknya republik, kerajaan, kesultanan, keimaratan, ya. Itu semua boleh. Yang penting prinsip-prinsip Islam itu dapat ditegakkan. Keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kesamaan dalam hukum dan kewajiban, kesamaan di depan hukum, ya. Equality before the law, ya. Itu juga bagian dari prinsip Islam. Kalau itu ada, bagus. Dan alhamdulillah kita di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, semua dokumen-dokumennya dan kesepakatan berbangsanya itu selaras dan senafas dengan tuntunan dan prinsip-prinsip Islam. Sehingga alhamdulillah kita bisa berislam dan berbangsa dengan baik, berwarga negara dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, terakhir nih, karena itu jangan sesuatu yang memang sudah baik dan menjadi kesepakatan kita, lalu kemudian dicoba untuk dirusak
kesepakatan itu dengan menawarkan sesuatu yang kemaslahatannya itu mutawahhamah. Kalau kaidah fikih itu mengatakan al-masalihul mutahaqqiqah muqaddamatun 'alal masalihil mutawahhamah. Kemaslahatan yang sudah konkret didahulukan di atas kemaslahatan yang masih merupakan perkiraan dan dugaan. Apa kemaslahatan yang konkret? Ya ini kesepakatan kita yang bisa mengikat kita jadi satu bangsa. Ini konkret, emang terbukti kita utuh jadi satu bangsa. Ini harus dijaga. Jangan karena ada iming-iming, gambaran-gambaran, akhirnya kemaslahatan yang nyata ini kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan.